Perkenalkan, nama saya Hani Putri, BRC Tanggang, dengan NIM C1C022111. Saya dari R9 S1 Akuntansi. Saya akan memaparkan materi perpajakan yang terdiri dari 1. Stelsel dalam pemungutan pajak, yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak, yang ketiga, bentuk perlawanan pajak, yang keempat, pihak yang terkait dalam perpajakan, yang kelima, penggolongan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Mengetahui kondisi demikian, pemungutan pajak harus dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian, atau disebut sebagai pemungutan pajak di belakang. Kelebihan utamanya adalah perhitungan didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Adapun kekurangannya adalah karena pajak dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama setahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran ataupun sebaliknya. Apabila besaran pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau direstitusi atau dapat juga dikompensasi. Lalu, kelebihan stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan yaitu pada awal dan akhir tahun. Selanjutnya adalah kendala dalam pemungutan pajak. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Yang kedua, tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang masih sangat rendah sangat mempengaruhi di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan kebutuhan yang mendasar seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya daripada membayar pajak. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal, database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah merupakan suatu bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran, bahkan akan dikorup oleh sebagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selanjutnya yaitu bentuk perlawanan pajak. 1. Perlawanan pajak secara pasif. Ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, perlawanan pajak secara aktif.
Ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Lalu kemudian ada pihak yang terkait dengan pajak. 1. Bendaharawan pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau transaksi yang berkepentingan dengan pemerintahan. Dana transaksi berasal dari APBN atau APBD. Bendaharawan pemerintah ini terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Yang kedua yaitu BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang asalnya dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari dua jenis yaitu Persero dan Perum. Jika terjadi penyerahan BKP atau JKP yang jika dilakukan oleh PKP rekanan kepada pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN, bukan oleh PKP rekanan yang melakukan penyerahan BKP atau JKP tersebut. PKP rekanan tetap memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Tetapi, pemungut PPN lah yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungut. Yang terakhir adalah penggolongan pajak. Penggolongan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan golongan. 1. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut saat periode tertentu dan bisa dialihkan ke orang lain. Contoh pajak tidak langsung yakni pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak atas barang mewah. Selanjutnya yaitu penggolongan berdasarkan instansi pemungut. Dibagi menjadi 2 yaitu pajak negara atau pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat lewat instansi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan kantor inspeksi pajak yang ada di banyak daerah. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, PBB, dan pajak minyak dan gas. Lalu pajak daerah atau lokal adalah pajak yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah, biasanya dilakukan oleh pemuda tingkat 1 dan tingkat 2. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar. Kemudian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi dan kemampuan individu atau badan usaha bersangkutan seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Kedua, pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek saja, seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor, PPN, bea materai, serta bea masuk. Sekian presentasi saya hari ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.